Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selama pandemi ini terus taati protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 1. Judulnya Selamatkan Makhluk Hidup di Sekitar Kita. Buku ini terbitan Platinum karangan Muhammad Azam. Ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, di subtema 1 ini judulnya Tumbuhan Sahabatku. Ada 3 mata pelajaran di pembelajaran 1, yaitu Bahasa Indonesia, menemukan ide pokok dari suatu informasi penting. IPA-nya mengenai perkembangbiakan secara generatif. IPS persamaan dan perbedaan karakteristik negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Langsung saja kita yang pertama ke Bahasa Indonesia, menemukan ide pokok dari suatu informasi penting. Nah, di sini sambil saya jelaskan mengenai perkembangbiakan dari tanaman padi. Ya, ini tanaman padi. Tanaman padi itu dimulai dari biji, bijinya ditanam atau disemai, nanti tumbuh menjadi bibit padi, ya. Nah, ini nanti dipindahkan biasanya ke sawah. Nah, ditanam makin besar. Sudah mulai tambah besar, dia mulai keluar bunga. Nah, makin lama bunganya itu berubah jadi biji padi atau kita sebut gabah, ya. Makin tua dipanen, dan bijinya bisa ditanam lagi, dan seterusnya. Lalu perkembangbiakan mangga, ini juga dari biji, bijinya berkecambah, makin lama makin besar. Nah, ini nanti dia bunga jadi buah. Di dalam buah ini ada biji, bijinya ditanam, dan seterusnya. Di halaman 4, nah di sini ayo membaca. Ada cerita yang berkaitan tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Ya, ini nanti silakan dibaca pada saat libur sekolah dan seterusnya, ya. Pada saat membaca, kalian harus memperhatikan apa yang kalian baca, jangan asal baca ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan, kalian tahu yang tadi kalian baca, oh tadi jawabannya ini. Ya. Terus di sini hasil wawancara atau pengamatan dari lanjutan yang ini. Ya, ini perkembangbiakan tanaman jagung. Nanti kalian silakan baca dari halaman 5 sampai halaman 6. Ya, nanti ada pertanyaan. Terus lanjut. Nah, ini materi keduanya. Perkembangbiakan secara generatif, ini materi IPA. Nah, perkembangbiakan generatif itu artinya secara kawin, ya. Nah, kawinnya tumbuhan itu menggunakan bunga. Nih, ya. Alat perkembangbiakan menggunakan bunga. Yang penting kalian garis bawahi supaya kalau nanti belajar bacanya lebih gampang lagi. Nah, di bunga itu terdapat tepung sari. Tepung sari ini adanya di benang sari. Nah, dia kalau terbawa angin bisa jatuh di kepala putik. Nah, nanti gambarnya ada di halaman 10. Nah, ini ya. Ini kepala sari. Nah, di dalamnya ada serbuk sari. Kalau dia ketiup angin, jatuh ke kepala putik yang ada di tengah-tengah ini, ya. Ini namanya penyerbukan. Jadi penyerbukan itu peristiwa bertemunya serbuk sari ke kepala putik. Nah, benang sarinya ini merupakan alat kelamin jantan, ya. Sedangkan putiknya ini untuk kelamin betina. Ya, jangan sampai tertukar, benang sari jantan, putik betina. Ya.
kalau di dalam satu bunga ada benang sari dan putik, ini tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut berarti bunga sempurna. Karena ada yang hanya memiliki salah satunya saja. Secara generatif atau secara kawin, tumbuhan perkembangbiakannya pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, penyerbukan itu bisa berbagai macam cara. Kalau dia penyerbukannya secara alami tanpa bantuan yang lain disebut kleistogami. Nah, istilah yang lainnya kalau dia dibantu oleh angin, anemogami, hewan, zoidiogami, dibantu air, hidrogami, dibantu manusia namanya antropogami. Ya. Nah, penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama penyerbukan sendiri. Artinya serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Ini contohnya. Ini ada bunga, ini ada serbuk sari, ada kepala putik. Nah, ini dia penyerbukannya di satu bunga aja. Ya. Yang kedua penyerbukan silang. Artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Nih, ini tumbuhan lain, misalkan di sini mangga, di sini juga mangga. Sama-sama mangga, tapi pohonnya beda. Ya, ini ketukar ya kalau ini buku. Ini namanya penyerbukan silang. Yang ketiga, penyerbukan tetangga. Artinya serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon. Nah, ini satu pohon, kan bunganya nggak cuma ada satu, biasanya bunganya ada banyak. Nah, di antara bunga-bunga itu saling melakukan penyerbukan. Yang keempat, penyerbukan bastar. Artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Misalkan di sini sama-sama mangga, tapi mangganya beda. Yang ini mangga Indramayu, yang ini mangga apel. Itu masih bisa melakukan penyerbukan. Ya, seperti itu. Lalu materi yang ketiga, IPS, persamaan dan perbedaan karakteristik negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Nah, ini ada sosial dan budaya, ya, dua hal. Nah, kita ini Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Negara lainnya yaitu ada Malaysia, Laos, Thailand, Myanmar, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, dan Kamboja. Nah, di peta ini seperti ini. Ya, Indonesia yang paling luas. Dari Pulau Sumatera terus sampai ke Papua. Ini hanya sampai sini saja ya. Nah, karena ini udah beda negara. Ini Indonesia, ada yang satu pulau dengan Indonesia, yaitu Malaysia. Ini Malaysia bukan cuma di sini ya. Malaysia itu ada dua. Di sebelah sini sama di sebelah sini. Nah, di Pulau Kalimantan ini juga ada negara lain, yaitu Brunei Darussalam. Kecil dia sebelah sini. Nah, yang nyambung sama Malaysia sebelah sini ada negara Singapura. Nah, terus ini negara yang berbentuk kepulauan juga, Filipina, ada di atasnya Kalimantan. Nah, balik ke sini, ini tadi Singapura kecil, sampingnya Malaysia, sebelahnya lagi yang warna kuning, ini Thailand, ya. Lalu yang biru ini Kamboja. Terus yang hitam ini Laos, yang hitam ini Vietnam, yang merah ini Laos, yang ini Myanmar, ya. Terus ketampakan sosialnya seperti apa? Ketampakan sosialnya itu berarti dilihat dari masyarakatnya. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan, ya, karena banyak pulaunya, makanya disebut negara kepulauan. Di sini ada suku bangsa di kawasan Asia Tenggara. Mulai dari Myanmar sampai Indonesia, ada 10 negara di kawasan Asia Tenggara kurang lebih, ya. Nah, di sini ada suku-suku yang umum maupun suku-suku lainnya. Nah, penduduk di kawasan Asia Tenggara khususnya di Indonesia banyak yang sebagai petani, ya, karena di Indonesia banyak lahan
untuk bertani maupun berkebun, ya, walaupun mulai berkurang. Makanya ada juga yang bekerja sebagai pegawai, nelayan maupun pedagang. Nah, ini Indonesia karena banyak yang bertani disebutnya negara agraris, ya. Terus ciri masyarakat di kawasan Asia Tenggara, nah, kebanyakan berkulit gelap dan berbadan kecil. Makanya kalau orang Indonesia di sampingnya ada orang Amerika, nah biasanya orang Indonesia itu lebih kecil. Termasuk orang-orang di Asia Tenggara lain, misalkan orang Malaysia, Vietnam juga rata-rata lebih kecil dibandingkan dari orang-orang negara Eropa ataupun Amerika. Terus dalam hal agama, nah di Asia Tenggara juga beberapa negara ada yang sama, seperti Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam ini mayoritas beragama Buddha. Nah, Indonesia, Malaysia, dan Brunei umumnya beragama Islam. Sedangkan Filipina beragama Kristen, ya. Terus keragaman budayanya. Budaya ini hasil buah karya atau pikiran dari manusia. Nah, diantaranya seni wayang ada di Indonesia, kue di Myanmar, dan misalkan contoh lainnya pakaian tradisional. Nah, ini di Vietnam namanya Ao Dai. Di Vietnam, Ao Dai ini gambarnya nih. Seperti ini ya pakaian khas Vietnam. Kalau di Indonesia kan ada kebaya, ada baju kurung, itu juga bagian dari keragaman budaya. Demikian materi di subtema 1 Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.